Pernah nggak kamu merasa sudah berdoa setiap hari, tapi tidak pernah dikabulkan? Kamu menangis dalam sujud, kamu memohon dengan suara yang hampir tidak terdengar. Kamu berharap, sangat berharap, tapi tidak ada yang berubah. Hidup tetap berat, masalah tetap datang, dan doa itu seolah hilang tanpa jawaban. Sampai akhirnya kamu mulai bertanya dalam hati, apa Allah tidak mendengarku? Dan yang lebih menyakitkan, bukan karena doa itu belum dikabulkan, tapi karena jawabannya sebenarnya sudah ada, namun kamu tidak siap untuk menerimanya. Namanya Ardi, orang biasa, hidup sederhana, bekerja dari pagi sampai malam. Setiap hari rutinitasnya sama, bangun, kerja, pulang, lelah, dan tidur. Dan setiap malam ia selalu berdoa, meminta rezeki yang lebih baik, meminta hidup yang lebih ringan, meminta sedikit saja keajaiban. Awalnya ia penuh harapan. Ia yakin suatu hari Allah akan mengabulkan doa-doanya. Tapi hari demi hari berlalu, minggu berganti bulan, tidak ada perubahan. Gajinya tetap kecil, hidupnya tetap sempit, hatinya mulai lelah. Namun ia tetap berdoa, meski perlahan hatinya mulai bertanya. Ardi bukan orang yang tidak berusaha. Ia bekerja keras, bahkan sering lembur. Ia tidak banyak mengeluh, tidak banyak meminta. Namun, ada satu hal yang tidak pernah ia tinggalkan, doa. Setiap selesai sholat, ia mengadahkan tangan, mengulang doa yang sama, lagi dan lagi. Ya Allah, tolong ubah hidupku. Ya Allah, aku lelah. Ya Allah, aku butuh pertolongan. Tapi diam, tidak ada tanda, tidak ada jawaban. Dan tanpa ia sadari, ada sesuatu dalam hidupnya yang perlahan menjauhkan doanya dari langit. Ardi mulai merasa doanya sia-sia. Ia tetap berdoa, tapi hatinya tidak lagi sama. Ada rasa kecewa, ada rasa kosong. Kadang setelah berdoa, ia langsung tertidur tanpa harapan. Dan siang hari, ia mulai berubah. Ia mulai menunda sholat, kadang bahkan melewatkannya. Ia berkata dalam hati, untuk apa kalau doaku saja tidak didengar? Ia tidak sadar, perlahan ia menjauh. Dan yang lebih menyedihkan, ia masih berharap doanya dikabulkan, tanpa memperbaiki apa yang rusak dalam dirinya. Suatu malam, Ardi kembali berdoa. Namun kali ini, ia tidak menangis. Ia hanya diam, menatap kosong ke depan. Lalu ia berkata pelan, Ya Allah, kalau memang Engkau tidak mau mengabulkan, ya sudah. Kalimat itu sederhana, tapi berat. Seakan ia mulai menyerah. Dan malam itu, ia tidur tanpa harapan, tanpa ia tahu malam itu adalah awal dari jawaban yang akan menghancurkan hatinya. Jawaban yang selama ini ia minta. Hari-hari setelah malam itu, tidak ada yang berubah. Justru semuanya terasa semakin berat. Ardi bangun pagi dengan tubuh lelah, bukan hanya fisik, tapi juga hati. Ia tetap bekerja, tetap menjalani rutinitas, namun kini tanpa doa.
tanpa harapan. Sholatnya semakin sering tertinggal, doanya semakin jarang terucap. Dan ketika malam tiba, ia hanya rebahan, menatap langit-langit kamar, kosong, sunyi, seolah hidupnya berjalan tanpa arah. Ia tidak sadar bahwa saat itu ia tidak sedang menunggu jawaban dari Allah, tapi justru sedang menjauh dari satu-satunya tempat di mana jawaban itu ada. Tanpa ia sadari, hidup Ardi mulai berubah ke arah yang lebih gelap. Ia mulai berkata kasar, lebih mudah marah, lebih sering mengeluh, dan satu persatu kebiasaan buruk mulai datang. Ia mulai menunda pekerjaan, bahkan sesekali berbohong demi kenyamanan. Hal kecil yang dulu ia hindari, kini terasa biasa. Hatinya yang dulu lembut saat berdoa, sekarang terasa keras, keras dan dingin. Dan yang paling menyedihkan, Ardi masih merasa dirinya adalah korban. Ia menyalahkan keadaan, menyalahkan hidup, bahkan dalam diam menyalahkan Allah. Padahal tanpa ia sadari, jawaban dari doanya sudah mulai terlihat dalam bentuk ujian. Sampai suatu hari, satu kejadian menghantam hidup Ardi tanpa peringatan. Ia dipanggil oleh atasannya, dan dalam beberapa menit hidupnya berubah. "Maaf, kami harus melepas kamu." Kalimat itu terasa seperti petir di siang bolong. Ardi diam, tidak bisa berkata apa-apa. Pekerjaan satu-satunya harapan hilang. Ia pulang dengan langkah berat. Dunia terasa runtuh. Di jalan, ia hanya berjalan tanpa arah. Matanya kosong, hatinya hancur. Dan untuk pertama kalinya, ia berbisik lirih, "Ya Allah, kenapa?" Malam itu, hujan turun deras. Ardi duduk sendirian di pinggir jalan, basah, dingin, dan benar-benar sendiri. Ia menatap langit yang gelap tanpa bintang. Air matanya jatuh, bercampur hujan. "Kenapa ya Allah? Aku sudah berdoa, aku sudah meminta, tapi kenapa hidupku malah hancur?" Suara itu pecah, penuh luka, penuh amarah. Ia merasa dihianati oleh harapan. Ia merasa doanya tidak pernah didengar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Ardi benar-benar kehilangan arah. Bukan hanya hidupnya, tapi juga hubungannya dengan Allah. Setelah malam itu, Ardi tidak pulang. Ia berjalan tanpa tujuan. Langkahnya pelan, matanya kosong, sampai akhirnya ia berhenti di depan sebuah masjid. Lampunya masih menyala, sunyi, sepi, dan entah kenapa hatinya bergetar. Sudah lama ia tidak masuk ke tempat itu. Ia berdiri, ragu, antara masuk atau pergi, antara kembali atau semakin menjauh. Dan di titik itulah hidupnya akan berubah. Bukan karena keajaiban, bukan karena rezeki, tapi karena ia akhirnya akan melihat jawaban yang selama ini ia hindari. Ardi berdiri lama di depan pintu masjid. Hatinya berdebar, kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya masuk. Tapi di sisi lain, ada suara kecil yang memanggilnya, "Masuklah." Dengan langkah pelan, ia akhirnya masuk. Sunyi, hanya suara kipas dan lantunan ayat Al-Quran yang pelan dari seorang pria tua di sudut. Ardi menatap sekeliling, hatinya tiba-tiba
terasa sesak. Tempat ini dulu sangat dekat dengannya, tapi sekarang terasa asing. Ia duduk perlahan, menundukkan kepala, dan tanpa sadar air matanya jatuh lagi. Bukan karena hidupnya, tapi karena ia sadar sudah terlalu jauh. Pria tua itu menghentikan bacaannya. Ia menoleh, melihat Ardi, lalu tersenyum lembut. Sudah lama tidak kesini ya? Ardi terkejut. Ia tidak mengenal pria itu, tapi kata-katanya seolah menembus hatinya. Ardi hanya diam. Lalu dengan suara pelan, ia berkata, "Pak, kenapa ya? Doa saya tidak pernah dikabulkan." Pertanyaan itu akhirnya keluar. Pertanyaan yang selama ini ia simpan. Pria tua itu tersenyum, bukan mengejek, tapi penuh makna. Lalu ia berkata pelan, "Bukan doamu yang tidak dikabulkan, tapi kamu yang menjauh dari jalan yang dikabulkannya doa." Kalimat itu sederhana, tapi menghantam hati Ardi begitu dalam. Pria tua itu melanjutkan, "Kamu meminta rezeki, tapi kamu sering menunda sholat. Kamu minta hidup ringan, tapi hatimu penuh keluhan. Kamu minta pertolongan Allah, tapi kamu menjauh darinya." Setiap kalimat seperti cermin, memperlihatkan siapa Ardi sebenarnya. Ia terdiam, tidak bisa menyangkal. Air matanya jatuh satu persatu. Doa itu bukan sekedar kata. Doa itu hubungan, dan kamu sudah lama memutus hubungan itu. Hati Ardi hancur, bukan karena masalahnya, tapi karena akhirnya ia tahu kebenarannya. Jawaban itu memang menyakitkan. Malam itu, Ardi tidak banyak bicara. Ia hanya berdiri, mengambil air wudhu. Tangannya gemetar. Air itu terasa berbeda, seolah membersihkan bukan hanya tubuh, tapi juga hatinya. Ia berdiri dalam sholat untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia menangis dalam sujud, bukan meminta harta, bukan meminta kemudahan, tapi meminta ampun. "Ya Allah, aku salah. Ya Allah, aku jauh. Ya Allah, aku kembali." Tangisnya pecah, dan di sujud itu ia tidak meminta dunia. Ia hanya meminta agar tidak lagi jauh dari Allah. Dan sejak malam itu, hidup Ardi perlahan berubah. Bukan langsung kaya, bukan langsung mudah, tapi hatinya tenang. Sholatnya dijaga, doanya diperbaiki, hubungannya dengan Allah diperkuat, dan ia akhirnya mengerti bahwa selama ini bukan Allah yang tidak menjawab, tapi ia tidak siap menerimanya. Karena doa bukan hanya tentang meminta, tapi tentang seberapa dekat kita dengan Allah. Jadi, kalau hari ini kamu merasa doamu belum dikabulkan, coba tanya pada dirimu sendiri, apakah kamu sudah dekat atau justru semakin jauh? Karena bisa jadi jawabannya bukan di langit, tapi ada di dalam dirimu sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga kisah ini bukan sekedar cerita, tapi benar-benar menjadi pengingat
yang mengetuk hati dan mengubah langkah kita. Jika kamu merasa tersentuh, jangan disimpan sendiri. Bagikan ke orang terdekatmu. Siapa tahu mereka juga sedang butuh jawaban. Dan jika kamu ingin terus mendapatkan kisah-kisah yang menenangkan hati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap pesan kebaikan yang mungkin datang di waktu yang tepat. Sampai bertemu di kisah berikutnya. Semoga Allah selalu menjaga hatimu dan menguatkan langkahmu menuju jalan yang benar.